Ya, selanjutnya kalau kita menggunakan rumus, ya, kita menggunakan rumus itu yang dengan persamaan anuitas, maka akan lebih cepat gitu ya dan praktis dalam mencari nilai daripada present value atau nilai sekarang dari soal ini ya, gitu. Oke, kita masukkan ke rumusnya, yaitu 1 min 1 plus 0,15 pangkat min 5 karena n nya 5 dibagi dengan 0,15 karena bunganya bunganya 15% per tahun ya. Ini pemberiannya juga tahunan dikali dengan 1 juta. Berarti kita akan dapat dari faktor anuitasnya ya faktor anuitas itu adalah ini yang rumus 1 min 1 plus i pangkat min n per i, itu nilainya adalah sebesar 3,352155,098 dikali dengan cicilannya atau dapat uangnya ya. Ini mendapatkan uangnya 1 juta per tahun dikali 1 juta. Jadi kita dapatkan nilai yang sama seperti perhitungan yang sebelumnya, yaitu 3.352.155,10 rupiah. Oke, itu ya dengan cara manual. Selanjutnya kita gunakan Excel, Microsoft Excel, yaitu dengan fungsi PV ya, dimana PV itu nanti variabelnya yang dibutuhkannya adalah sama ya seperti di rumus persamaan anuitas yang manual, yaitu butuh rate itu adalah I, kemudian n var itu adalah n ya, banyaknya periode, kemudian PMT ya, ini PMT itu adalah A, kemudian EP future value, kemudian type ya, atau tipe ya, tipenya gitu. Nah, selanjutnya dari soal kita masukkan rate-nya kan 15% atau 0,15, kemudian NPR-nya adalah 5 tahun berarti 5, PMT-nya itu 1 juta ya. Future value-nya 0. Nah, future value-nya 0, kemudian tipenya itu isi 0 kalau pembayarannya di akhir dan isi 1 kalau pembayarannya di awal. Karena pembayarannya di akhir berarti isinya 0. Oke, sehingga kita nanti akan dapatkan nilai yang sama ya. Dengan menggunakan Excel pun nilainya akan sama, yaitu 3.352.155,10 rupiah. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Contoh kedua, sebuah pinjaman dikenakan dengan bunga 18% per tahun dan dapat dilunasi dengan 12 kali cicilan dengan masing-masing 1 juta per tahun. Berapa besar pinjaman tersebut? Lakukan perhitungan dengan cara manual dan Microsoft Excel. Nah, ini silakan Anda kerjakan sendiri ya. Anda bisa lihat di buku juga ya. Yang pertama kita harus melihat bahwa ini adalah sistemnya bulanan ya. Mohon maaf. 12 kali dicicil masing-masing 1 juta per tahun. Ya, ini berarti tahunan. Ya, berarti ini sama seperti tadi ya. I-nya tetap 18 karena tahunan. I-nya 18%. Kemudian N-nya 12. A-nya nanti 1 juta. Nah, seperti itu ya, nanti tinggal masukkan ke rumusnya. Atau nanti ke Excel juga. Oke, selanjutnya kita mencari bagaimana cara menghitung
besar cicilan ya. Atau di sini A-nya anuitas. Oke, rumus menghitung besar cicilan ini diturunkan dari persamaan anuitas untuk nilai sekarang ya, yang di pembahasan sebelumnya. Nah, yang kita tahu bahwa itu adalah VP sama dengan A faktor anuitas sekali dengan A. Nah, sehingga A-nya adalah VP nilai sekarang dibagi dengan faktor anuitas. Faktor anuitas sendiri adalah 1 min 1 plus I pangkat min N. Di sini kurung ya, kurang kurungnya dibagi dengan I. Selanjutnya selain dengan rumus manual ini, kita juga bisa mencari dengan menggunakan Microsoft Excel dengan fungsi VMT ya, itu VMT. Nah, karena ini sebagai cicilan ya, atau uang yang dibayarkan secara periodiknya. Nah, dengan inputnya sama ya, rate, unfair, PV, EP, dan tipe. Oke, dengan tipenya diisi 0 jika pembayarannya di akhir periode atau dengan anuitas biasa, diisi 1 jika pembayarannya di awal periode atau anuitas di muka. Oke, itu. Selanjutnya ada contohnya. Ini contoh Rina meminjam uang sebesar 10 juta dengan bunga 12% per tahun jika pinjaman tersebut harus ia lunasi dalam 24 kali cicilan bulanan, artinya ini dibayar per bulan ya. Berapa besar cicilan yang harus ia bayar setiap bulannya? Oke, lakukan dengan perhitungan manual dan Microsoft Excel. Sebelumnya, 2 soal sebelumnya tadi pembayarannya tahunan ya, sekarang adalah bulanan, nanti berpengaruh pada bunga ya, gitu. Oke, sehingga kita tulis dulu yang diketahuinya. Nah, ini pinjaman uangnya berarti nilai sekarangnya adalah 10 juta. PP-nya 10 juta, kemudian bunganya itu 12% per tahun ya, kalau per bulan, karena ini bulanan berarti dibagi dengan 12. Alias ini 1% ya, alias 0,01. Gini ya. Selanjutnya ditanyanya adalah A ya, kita sudah masukkan dulu N-nya dulu. N-nya adalah 24. Gitu ya. Oke. Sehingga kita cari dulu faktor anuitasnya. Berarti ini A N I, nya 0,01 atau 1%. Oke, kita hitung. Setelah dihitung, dapatlah nilai seperti ini ya, 470.734,72 rupiah per bulannya. Jadi bayarannya sebesar ini. Ini dengan cara manual, dengan cara rumus. Selanjutnya dengan cara Excel. Nah, ini ada ilustrasinya. Di Excel kita tinggal ketik fungsi PMT. Kemudian nanti akan masuk ke menu PMT-nya, yaitu yang pertama diminta diisi rate, kemudian unfair, present value atau VV, future value atau FV, dan tipe ya. Ini 0 ini 10 juta, ini 24, ini 1%. Nah, selanjutnya diperoleh hasil yang sama dengan menggunakan cara manual, yaitu 470.734,72 rupiah. Nah, adapun di sini ada tanda negatif, itu hanya menandakan sebagai membeda sebagai arus keluar dan arus masuk ya, karena ini cicilan, berarti termasuk arus keluar bagi konsumen yang harus dibayarkan ya, gitu. Oke.
Selanjutnya kita lihat cara menghitung jumlah periode pembayaran ya, yaitu dinotisasikan dengan N kecil untuk rumus manual atau NVAR untuk Microsoft Excel. Oke ya, nah, dengan cara manual N-nya kita turunkan ya, sama dari rumus dari persamaan anuitas nilai sekarang, yaitu N-nya kita peroleh ya dalam berupa log ya, karena N di rumus sana perpangkatan, jadi N-nya adalah min log 1 min PV kali I dibagi dengan A dibagi dengan log 1 plus I. Nah, kalau kita menggunakan Microsoft Excel ya, sama ya, kita tinggal pakai inputan yang hampir sama dengan yang sebelumnya, dan fungsinya adalah NVAR ya. Kita diminta memasukkan rate, kemudian PMT, PV, FV, dan tipe. Oke, nanti tinggal di OK, keluar muncul nilainya. Oke, ini contohnya. Contoh sebuah KPR sebesar 210 juta ya, dikenakan bunga sebentar ini. Dikenakan bunga 18% per tahun. Jika besarnya angsuran per bulan ya, A ini angsuran per bulan 3.783.889,18 rupiah ya. Mungkin ini pinjaman untuk ya rumah ya tadi ya, sebesar rumah. Dalam berapa lama KPR tersebut akan lunas? Ya, ini juga mungkin bisa diaplikasikan mungkin untuk pinjaman mobil barangkali ya, untuk senilai ini. Lakukan perhitungan menggunakan manual dan juga Microsoft Excel. Oke, sekarang kita lihat perhitungan manualnya. Kita masukkan ke rumusnya, yaitu N sama dengan min log 1 ya dikurangi dengan ini VV 210 juta, kemudian I. Nah, I-nya sendiri adalah kita rubah dulu ke dalam bulanan ya, karena pembayarannya secara bulanan. Ini 1,5% atau sama dengan 0,015 dibagi dengan A-nya atau cicilannya, kemudian dibagi dengan log 1 plus I 1 plus 0,015, sehingga kita peroleh ini log min log 0,167523.188 dibagi dengan log 1,015, dapatlah hasil 120 bulan atau kalau dalam bentuk tahun 10 tahun. Jadi ini akan lunas pinjamannya selama 10 tahun dengan cicilan per bulannya 3.783, di mana bunganya adalah 18%. Oke, ini secara manual. Kemudian untuk secara dengan menggunakan Excel, nah ini lebih mudah lagi. Anda tinggal substitusi aja ke fungsi NVAR, N periode. Oke, selanjutnya kita substitusi rate-nya 1,5% ya, udah dalam bulan ya. Kemudian PMT-nya ya ingat diisi negatif karena ini merupakan kas keluar ya bagi kita ya, karena kita mengeluarkan uang. Kemudian VV-nya 210 juta, FP-nya 0 dan tipenya 0 ya. Tuh, karena di sini nggak ada keterangan dibayar di akhir periode atau apa. Kalau tidak ada keterangan berarti diasumsikan dia mengikuti anuitas biasa atau pembayaran di akhir periode. Nah, sehingga kita dapatlah nilai 120 ya, sama dengan pengerjaan yang secara manual. Oke, selanjutnya kita cari cara menghitung tingkat bunga atau I atau rate dalam Excel.
Oke, untuk mencari tingkat bunga ini secara manual kita kesulitan karena kita tidak bisa menurunkan langsung rumusnya dari persamaan anuitas nilai sekarang. Nah, jadi kita hanya bisa melakukan trial and error ya, atau berupa interpolasi untuk mendapatkan I ya dengan cara manual. Namun apabila kita menggunakan Microsoft Excel, ini akan sama mudahnya seperti mencari variabel-variabel sebelumnya, itu dengan menggunakan fungsi ret ya, dengan menggunakan fungsi ret. Oke, jadi ada perbedaan di sini ya, lebih mudah, sangat mudah dengan menggunakan Excel ketimbang dengan manual untuk pencarian tingkat bunga, menghitung tingkat bunga. Oke, ini contohnya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya.